Nah, saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan saudara sekalian tentang perfect victory. Ya, kalau hari Jumat Agung yang lalu kita sudah belajar dari bagian firman Tuhan, bagaimana Yesus telah mengerjakan satu korban sempurna, perfect, saudara sekalian, perfect sacrifice, saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar bahwa perfect sacrifice atau pengorbanan sempurna dari Yesus membawa kemenangan yang sempurna. Ini yang Alkitab katakan. Nah, untuk kita bisa mempelajari ini dan kita bisa menangkap ini kembali dalam hati kita, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 10. Saudara-saudara sekalian, beberapa ayat akan kita baca lebih dulu untuk mengantarkan kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Ibrani pasal 10 di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12, Alkitab berkata demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, ayat 12 kita baca bersama-sama, saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini Ibrani 10 ayat yang ke-12 kita baca, katakan 2, 3. Sekarang, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sekali lagi kita baca 2, 3. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan hari Jumat Agung yang lalu, saya sempat membacakan dan membagikan bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14. Kalau Anda membuka Alkitab Anda atau kalau Anda mengingat apa yang hari Jumat kemarin sudah sempat kita renungkan, Alkitab berkata sekali lagi bahwa ayat 14, jadi dengan satu korban, Kristus menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Saudara sekalian, satu korban. Dalam Alkitab The Message, kalau Anda mengingat pembacaan firman Tuhan hari Jumat, dikatakan, it was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. Saudara sekalian, hari Jumat lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan ini adalah satu korban sempurna yang sudah dikerjakan oleh satu pribadi sempurna. It was a perfect sacrifice by a perfect person, saudara sekalian. To perfect some very imperfect people. Itu yang sudah kita belajar pada hari Jumat. Korban Yesus itu sempurna, saudara-saudara sekalian. Sudah dilakukan buat hidup Anda dan hidup saya. Itulah sebabnya karena begitu sempurnanya korban itu, maka tadi dalam pembacaan Alkitab, baik di dalam ayat yang ke-10 ataupun di dalam ayat 12, saudara sekalian, kita membaca dan kita menangkap bahwa korban itu sempurna, sehingga hanya dibutuhkan satu korban saja. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima. Satu, just one. Satu sacrifice cukup. Satu sacrifice enough. Tidak butuh yang lain. Saudara-saudara sekalian, karena begitu sempurnanya korban Yesus. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan merenungkan lebih jauh bahwa one perfect sacrifice brings a perfect victory, membawa kemenangan yang juga sempurna, saudara sekalian, dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan hari ini kita akan tangkap dari Alkitab lebih jauh, kemenangan sempurna Yesus itu membawa dampak apa sajakah dalam hidup Anda dan dalam hidup saya. Listen sekali lagi, one sacrifice, one perfect sacrifice, satu korban sempurna, satu kali saja. Tidak butuh kedua, tidak butuh ketiga, tidak butuh keempat. Karena itu sekali lagi, mungkin saudara sekalian, saya ingatkan bahwa kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang ngomongnya demikian. Saudara, kalau kamu berdosa, berarti sama dengan kamu menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua, untuk kali yang ketiga, untuk kali keempat. Nah, kalau menurut saya, kata firman Tuhan ini, kalimat itu tidak tepat. Yesus hanya cukup satu kali saja. One perfect sacrifice, saudara sekalian. By a perfect person. Wah, saudara sekalian. Dan membawa a
perfect victory buat kehidupan Anda, kemenangan yang sempurna buat kehidupan Anda dan saya. Nah, mari kita belajar, kita gali Alkitab Ibrani 10 lebih jauh lagi. Apakah dampak dari kemenangan sempurna yang Yesus sudah kerjakan lewat korban sempurnanya bagi hidup Anda dan hidup saya? Ada 3 perkara kemenangan sempurna, saudara sekalian, Yesus. Ya, kemenangan sempurna Yesus membawa dampak yang pertama. Kemenangan sempurna Yesus membawa dampak yang pertama, membawa dampak namanya dampak pengudusan kita. Membawa dampak pengudusan kita. Ini diceritakan oleh Alkitab dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 tadi. Mari kita baca, saudara sekalian, kembali ayat 10 untuk menangkap kebenaran ini di hari Paskah yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 10, mari kita baca dengan sukacita. Jemaat siang, katakan 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan Ibrani 10 secara konstan mengatakan just one, satu kali, gak 2 kali, gak 3 kali. Saudara sekalian, 1 kali saja, dan Alkitab berkata karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita telah dikuduskan. Ini adalah dampak kemenangan dari Yesus yang pertama di atas kayu salib. Hari ketiga dia bangkit daripada kematian, saudara sekalian. Dan saudara-saudara sekalian, hal pertama yang dipastikan bagi hidup Anda dan hidup saya adalah terjadi hal yang bernama pengudusan hidup Anda dan hidup saya di hadapan Tuhan. Nah, apakah arti kata pengudusan itu, saudara sekalian? Apakah yang dimaksud dengan kemenangan Yesus membawa dampak pengudusan kita, saudara? Makna pengudusan yang ada di dalam Ibrani 10 ayat 10 ini, saudara sekalian, itu berasal dari kata hagiaso. Berasal dari kata Yunani hagiaso, saudara-saudara sekalian. Dan kata hagiaso ini, kalau kita melihat di Alkitab, memiliki 3 arti, saudara sekalian, memiliki 3 arti. Yang pertama, makna pengudusan artinya adalah dibersihkan daripada dosa. Dibersihkan, saudara sekalian, ya betul-betul dibersihkan daripada segala dosa. Saudara, mungkin kita menganggap isu ini sesuatu yang sederhana. Tapi saya telah belajar di dalam pelayanan kami, saudara sekalian, bahwa pembersihan dari dosa bukanlah perkara yang sederhana. Pembersihan dari dosa itu bukan perkara sederhana. Saya baru bisa memahami, saudara sekalian, kalau Anda lihat teman-teman kita orang Katolik, mereka biasanya punya momentum pengakuan dosa. Jadi yang kita lihat di film-film ya, karena saya belum pernah ikut pengakuan dosa ala teman-teman Katolik, saudara sekalian, biasanya akan ada sebuah bilik tempat pastor di satu sisi, dan kemudian orang yang ingin melakukan pengakuan dosa masuk dari sisi yang lain, saudara, dan kemudian duduk, tidak berhadapan, tempat mereka hanya dibatasi semacam sesuatu dari kayu yang membuat bisa saling melihat, tapi mereka duduknya biasanya bersampingan, dan kemudian orang yang melakukan pengakuan dosa ngomong, Pastor, saya ngaku saya sudah dosa. Kemarin saya sudah lakukan A, saya lakukan B, saya lakukan C. Kalau kita lihat di film-film, pastor berkata, dosamu sudah diampuni. Itu yang kita lihat di momen pengakuan dosa orang Katolik. Nah, kenapa saya ceritakan ini, saudara sekalian? Karena ternyata setelah sekian lama saya melayani, saya menemukan ternyata pembersihan dosa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang ternyata betul-betul dibutuhkan oleh kita semua sebetulnya. Bagaimana hati nurani kita perlu mengalami, saudara sekalian, pembersihan dari dosa adalah sesuatu yang sangat penting. Satu kali saya pernah ketemu dengan orang yang minimal ada 2 pria yang saya tahu, yang satu datang kepada saya dan berkata demikian, Pak Gideon, saya sudah nggak tahan dengan dosa saya ini. Saya sudah nggak tahan dengan dosa saya ini. Saudara sekalian, percakapan itu tidak butuh waktu lama. Pria itu segera duduk dan segera menangis di depan saya dan langsung menceritakan, Pak Gideon, saya sudah tidak tahan dengan dosa ini. Saya mau cerita sama Bapak.
Saya ingat ada laki-laki kedua, bukan perempuan, laki-laki, saudara sekalian, kedua yang datang di kantor saya dan tidak butuh waktu lama juga, duduk dan langsung berkata, saya merasa salah sama Tuhan, Pak. Saya merasa salah sama Tuhan. Langsung nangis. Saudara sekalian, kenapa orang-orang itu begitu terpukul hatinya dan menangis? Karena mereka merasakan betapa membutuhkan pembersihan daripada dosa dalam hidup mereka. Dan bukan tidak mungkin sementara Anda dan saya sedang duduk dan menikmati firman Tuhan hari ini, sebetulnya hati kita sedang digedor dengan perasaan berdosa. Istri atau suami yang di sampingmu sedang tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi hati nuranimu sangat tahu apa yang telah kau lakukan dan bagaimana engkau membutuhkan pembersihan dosa daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, one perfect sacrifice from Jesus Christ, satu korban sempurna dari Yesus Kristus membawa kemenangan sempurna dalam hidup kita. Yang mengerti sukacita katakan amin, saudara sekalian. Yang pertama kemenangan kita adalah kita dikuduskan. Artinya saudara sekalian, kita dibersihkan daripada segala dosa dalam hidup Anda dan hidup saya. Itulah sebabnya saudara sekalian, Daud, kembali saya mengutip dalam Mazmur 32, mungkin multimedia bisa bantu buka ya. Sekali lagi, saya membacakan, menunjukkan Mazmur 32, Mazmur daripada Daud, saudara sekalian, yang mengatakan bagaimana, saudara sekalian, boleh ditampilkan dari ayat 1, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mazmur 32 ini, judulnya adalah Kebahagiaan Orang yang Diampuni oleh Dosanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mazmur 32 ini adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, saudara sekalian, kalimat tidak berjiwa penipu ini kalimat penting. Kalimat tidak berjiwa penipu ini artinya orang-orang, atau maksud saya, kita harus menjadi orang yang jujur, orang yang sadar bahwa kalau tidak dibersihkan dosa kita, tidak berbahagialah kita. Kita mungkin telah bekerja dengan baik dan memiliki uang yang banyak, kita mungkin telah menikmati segala hal yang baik di hidup kita, tapi sampai kita dibersihkan daripada dosa kita, orang-orang yang berjiwa tidak penipu, orang-orang yang jujur tahu bahwa mereka hanya betul-betul bisa berbahagia. Dengarkan kalimatnya, mereka hanya bisa berbahagia, Alkitab tulis berbahagialah manusia. Mereka hanya bisa berbahagia kalau mereka diampuni dosanya oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, hamba Tuhan bernama R.C. Sproul mengingatkan kita, sin can bring pleasure. Dosa bisa membawa kayaknya kenikmatan, kesenangan, but not happiness. Sin can bring pleasure, but not happiness. Kata Alkitab di sini yang dipakai bukan pleasure lah, bukan senanglah manusia, tapi ya kata yang dipakai adalah berbahagialah, happiness man. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kembali kepada tayangan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah hal penting pada hari Paskah. Makna pengudusan pertama, kata hagiaso, itu menunjuk kepada pembersihan dosa dalam hidup Anda dan hidup saya. Hagiaso yang kedua memiliki makna, saudara sekalian, memurnikan hati, ya, memurnikan hati atau kemurnian hati. Next, tolong dibantu dari atas. Kemurnian hati. Saudara-saudara sekalian, Ibrani pasal 9 dan pasal 10 menceritakan ini, bagaimana melalui one perfect sacrifice, satu korban sempurna Yesus, maka datanglah atau diberikanlah kepada hati Anda dan hati saya yang namanya kemurnian hati. Hatinya dimurnikan, hatinya dibersihkan. No, apa pentingnya tentang perkara ini? Penting, saudara sekalian, karena begini, ya. Kalau Anda cek nanti ya, ikuti pelan-pelan ya. Matius 15, Yesus, sekali lagi ya, Matius 15, Yesus pernah berkata gini, sebab dari dalam hatilah timbul segala perkara yang jahat. Sebab dari dalam hatilah timbul perkara yang jahat.
percabulan, perzinahan. Matius 15 ayat berapa itu? Coba kita cek sebentar ya. Saudara sekalian, ini ayat-ayat yang mengingatkan kita betapa apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Bukan sesuatu yang dapat dilewati begitu saja. Ya. Dalam satu kesempatan Yesus Kristus berkata bahwa saudara-saudara sekalian, dari dalam hatilah timbul segala hal yang jahat itu. Ya. Dalam Matius 15 di dalam ayat yang ke-19. Matius 15 ayat 19 dikatakan karena dari hati. Matius 15, 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat dari dalam hati. Itulah yang menajiskan orang, ayat 20. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Hari itu, saudara sekalian, orang Farisi cari gara-gara sama Yesus. Murid-muridmu makan tidak cuci tangan, gak kudus. Lalu Yesus pakai kesempatan itu mengajar. Kamu tahu nggak, yang bikin gak kudus itu bukan makan lalu gak cuci tangan, lalu gak suci. No, yang gak kudus itu hati. Hati itulah yang gak kudus. Karena dari dalam hati, kembali ke ayat 19 dikatakan, dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, inilah kita aslinya. Hati nurani yang belum disentuh oleh karya Kristus, isinya adalah perkara ini. Makanya gak heran, setiap kali Anda diperhadapkan dengan dua pilihan, selalu condong kita jatuh kepada pilihan dosa. Sebab hati nurani belum dibersihkan. Hati nurani belum dikuduskan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Hagiaso, pengudusan, artinya yang kedua, Tuhan memurnikan hati kita. Tuhan menolong hati kita menjadi lebih baik. Hati kita menjadi lebih sempurna. Hati kita menjadi lebih benar. Itulah kata hagiaso punya arti. Memurnikan hati. Dan yang ketiga, kata pengudusan hagiaso, artinya punya hal, saudara, yaitu dimuliakan atau dibuat mulia. Khususnya mental atau mohon maaf, tentang pikiran-pikirannya. Saudara sekalian, sebelum kita mengalami proses pengudusan Tuhan, apa yang ada di pikiran kita betul-betul adalah hal yang mungkin cuma menguntungkan kita sendiri, menyenangkan hati kita. Saudara sekalian, itu yang ada di dalam pikiran-pikiran kita, mental kita. Tapi sejak kita mengalami pengudusan, Tuhan menolong Anda dan saya secara mental menjadi pribadi yang bisa berpikir lebih baik. Itulah sebabnya nasihat Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang keempat, boleh dibantu buka multimedia. Dalam Filipi pasal yang keempat, nasihat Rasul Paulus, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, kita baca bersama, 2, 3. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan, pikirkanlah semuanya itu. Itu hanya bisa terjadi, kita memikirkan perkara-perkara yang mulia, adil, suci, benar ini, waktu kita mengalami hagiasonya Tuhan. Waktu kita mengalami pengudusannya oleh Tuhan. Tanpa proses pengudusan, hati dan pikiran kita akan selalu ditarik kepada yang jahat di hidup kita. Tapi sejak kita mengalami pengudusan, hati dan pikiran kita punya kesempatan memikirkan yang mulia, yang adil, yang suci, yang benar, manis, sedap didengar, dan disebut kebajikan dan patut dipuji. Karena itu saudara-saudara sekalian, inilah dampak kemenangan Yesus yang pertama adalah pengudusan hidupmu dan hidupku. Yang kedua, saudara sekalian, kembali kepada tayangan, dampak dari kemenangan Yesus, ya, one sacrifice. It was a one sacrifice by one. It was a one perfect sacrifice by perfect person. Hari Jumat Agung, saudara sekalian, membawa perfect victory. Dampak kedua kemenangan dari saudara sekalian pengorbanan Yesus dalam kebangkitannya hari ini adalah musuh-musuh kita itu dikalahkan oleh Tuhan. Sekali lagi kita yang sukacita bersyukur sama-sama katakan amin.
Ibrani 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kita baca bersama nanti ayat 13. Dikatakan, tetapi Yesus, ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Perhatikan, one perfect sacrifice. Satu korban saja karena dosa. Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan 13 kita baca bersama, katakan 2, 3. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, ayat ini menggambarkan dampak saudara sekalian atau kemenangan Yesus, ya, dampak kemenangan sempurna yang dari karya Kristus di atas kayu salib. Ya, apakah dampaknya, saudara sekalian? Musuhnya dikalahkan. Itu ditunjukkan dalam ayat 13 dikatakan, sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebetulnya dalam terjemahan satu bahasa Inggris dikatakan Yesus atau ia sedang menunggu musuh-musuhnya itu ada kalimat ini, cave in. Cave in artinya dikurung, dimasukkan goa, dikurung untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya apa, saudara? Maksudnya hari ini karena Yesus sudah bangkit, musuhnya itu sudah dikalahkan. Yang sukacita katakan amin. Ya, sudah. Lalu yang ditunggu ayat 13 itu apa? Ayat 13 yang ditunggu itu adalah nanti satu kali musuhnya akan di cave in, dimasukkan gua, dikurung satu kali untuk selama-lamanya. Nah, yang ini memang belum. Kenapa? Karena dunia belum kiamat. Karena kita masih hidup di dunia. Karena dunia belum dihancurkan kiamat, saudara sekalian. Yesus belum datang kedua kali. Tapi nanti kalau Yesus datang kedua kali, musuhnya akan di cave in, dimasukkan ke dalam goa, dimasukkan dalam goa. Tapi sekarang pun musuhnya oleh karena kemenangan Yesus sungguh sudah dikalahkan. Yang sukacita katakan amin, saudara. Dan sejak musuhnya dikalahkan itulah, maka satu hal yang pasti dapat Anda dan saya alami, saudara sekalian. Karena musuhnya dikalahkan, maka sungguh ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Video ini menolong kita untuk sedikit jeda dan mengingat perkara kemenangan Yesus dalam kita. Silakan. Holmes? Anything to give? Holmes? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Nah, saudara-saudara sekalian, Petrus dan Yohanes, murid-murid Yesus, setelah mereka mengalami bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, tapi mereka juga kemudian mengalami Yesus bangkit daripada kematian, dan plus ditambahkan mereka mengalami pengalaman pencurahan daripada Roh Kudus. Sejak hari itu mereka sangat tahu bahwa ada satu kuasa di dalam nama Yesus. Dan inilah yang tadi kita lihat videonya dicatat dalam Kisah Rasul 3:6. Ketika Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu, Petrus dengan satu keyakinan iman, karena musuh sudah dikalahkan, maka Petrus mengatakan, saudara, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, saudara sekalian, di Kisah Rasul pasal 9 ayat 36. Pada satu kejadian yang lain kembali Petrus. Saya hanya baru mencatat satu nama Petrus. Padahal Anda bisa menemukan dalam kitab Kisah Para Rasul, ada kejadian yang dilakukan oleh Roh Kudus lewat hidup Filipus, lewat hidup Paulus, lewat hidup Barnabas, lewat hidup rasul-rasul yang lain. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 34 dikatakan, kata Petrus kepadanya, Eneas yang telah lumpuh sekitar 8 tahun, kalau tidak salah Alkitab mencatat, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan oleh sesuatu yang Roh Kudus tanam di hati saya adalah demikian, bahwa dampak kemenangan dari Yesus yang kedua adalah musuh-musuh sudah dikalahkan. Yang sukacita mengerti katakan amin, saudara sekalian. Lalu hubungannya sama saya, sama Anda sekarang ini apa? Jawabannya simpel. Kalau musuh sudah dikalahkan, jawabannya, hubungannya Anda sama saya, aplikasinya adalah praktek nyata dalam hidup kita. Praktekkan kuasa Yesus. Jadi ini bukan waktunya lagi ngomong-ngomong tentang kuasa Yesus dan tidak menikmatinya, tapi ini adalah waktunya sekuat mungkin mempraktekkan dan dalam nama Yesus mengalami kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Praktek. Saya menantang kita menjadi pempraktek, bukan pengerti firman Tuhan. Ini bukan waktunya lagi cuma mendengar dan menjadi tahu dan secara konseptual Anda tahu. Tapi ini saatnya praktek. Di gereja ini, saudara sekalian, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami mendorong Anda praktek. Kalau kamu punya sakit penyakit, kamu bisa praktek berdoa supaya kamu mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Tadi pagi Martinus khotbah. Saudara sekalian, karena saya pelayanan di desa, oh ya, aku pengen nunjukkan video, 4 foto yang tadi pagi aku pelayanan di desa, ya, di GBI Manunggal. Lihat-lihat dikit lah, di Salatiga tuh masih ada kok gereja yang tidak dikasih izin dan pindah-pindah. Tadi pagi aku khotbah di sana, ya. Ini nanti kita kapan-kapan setelah Pilpres ini mungkin ketemu Pak Wali Kota ngomong-ngomong sedikit tentang ini ya. Ini mereka jadi kebaktiannya di halaman rumah tadi pagi. Belakang itu sawah. Ini gereja mewah. Gereja mepet sawah maksudnya, saudara. 2, ya, next. Ini tadi mereka pas mau duduk tak foto sebentar. Jadi kalau pakai Apple TV biasanya nggak kelihatan. Itu mereka belakangnya sawah. Jadi mereka duduk di halaman rumahnya Pak Budi Juwandi di Manunggal sana, di perumahan Manunggal 2. Di halaman rumah kasih teratak, totok kursi, kasih pembatas-pembatas. Ini gereja di kota toleransi, Salatiga. Toleransi, ini mulutku kudu tak cekli ya. Nera wis meh ngamuk aja mau saudara. Ini toleransinya Salatiga itu kayak gini. Masih mengizinkan ada gereja. Ini sudah kebaktian 20 tahun loh. 10 tahun pertama sudah kebaktian, lalu 10 tahun kedua suruh pindah-pindah. Aku disuruh bujuku diem dari tadi, nggak bisa diem aku kayak gini nih ya. Paling enggak, nek di sini ada intel-intelnya, ya sebenarnya intelnya sisan krungu, sisan saudara sekalian. Ya, next 3. Ya, ini tadi mereka mimpin pujian di halaman rumah. Anda di battle area ini nyaman, Mas, Pak, Bu, ya. Terlalu nyaman kita, sampai kadang-kadang kita ini lupa praktek, saudara sekalian. Next, yang keempat, kayaknya ada 4 ya. Ya, ini hanya foto-foto, mungkin nggak terlalu jelas, tapi kondisi teman-teman kita di GBI Manunggal, saudara sekalian, itu seperti ini ya. Nanti kita tentu tidak hanya bawa doa, kita harus tetap bawa cari kesempatan perjuangan. Ya, kepada kota kita Salatiga. Nah, boleh kembali kepada tayangan. Saudara-saudara sekalian,
Tadi pagi karena saya khotbah di GBI Manunggal itu, Pak Martinus, adik saya, khotbah di sini. Dan saya mendengar dia cerita bagaimana dia mempraktekkan prinsip kemenangan Yesus mengalahkan musuh-musuh. Martinus itu Anda kalau tahu saudara sekalian, itu zaman waktu SMA sama dokter udah dikasih tahu. Bapak saya itu tiap minggu, seminggu sekali bawa Martinus ke dokter Bong di Semarang, di belakang Citraland. Itu 1 kali suntik zaman itu kalau nggak salah papa saya bilang itu 600.000 rupiah. Zaman sekian puluh tahun lalu itu 600.000 rupiah 1 kali suntik sudah gede. Jadi kalau 4 minggu, 6 kali 4 berarti kira-kira 2,4 juta. Buat keluarga saya berat. Dan dokter bilang, Martinus ini disuntik seumur hidupnya. Disuntik seumur hidup. Nah makanya mungkin kebetulan ya, kebetulan saya ngalami autoimun itu. Nah Martinus tuh sama sebetulnya ya. Dia kena artritis di bagian pinggangnya sehingga dia nggak bisa, kalau itu pas kumat dia harus pakai krek. Dan waktu SMA dokter udah bilang, ini suntik seumur hidup. Suntik seumur hidup. Lalu saudara sekalian, ternyata itu jalan Tuhan untuk menjamah hidupnya, karena ternyata Tuhan meminta dia untuk masuk dalam pelayanan penuh waktu. Ya, jadi kalau Anda bilang Pak Martinus itu kan jadi pendeta, goro-goro Pak Gideon kakaknya jadi pendeta, Anda salah besar. Prosesnya Gideon sama Martinus itu lain-lain. Prosesnya Gideon sama Martinus itu lain-lain. Dia punya urusan sendiri sama Tuhan. Aku nggak mau jadi pendeta, ya, tapi waktu SMA sudah nyerah sama Tuhan. Kalau ini sampai umur 38, 39 masih berot-berot sama Tuhan. Baru 1-2 tahun terakhir ini dia beres hatinya sama Tuhan. Ya, dan Tuhan pakai penyakit itu untuk terus membawa dia masuk kepada pelayanan. Nah, terakhir Martinus tidak bisa jalan itu sekitar tahun 2006, mungkin setahun sebelum dia menikah. Nah, tadi pagi dia saksi, saudara sekalian. Tahap pertama Tuhan sudah sembuhkan, dia tidak usah suntik seumur hidupnya. Tapi tahap kedua, ketika untuk sekian kali penyakit itu menghampiri hidupnya dan membuat dia harus pakai krek. Ya, Anda tahu Martinus, adik saya yang memimpin pujian tadi pagi khotbah. Dia kalau jalan harus pakai krek, saudara sekalian. Tadi pagi dia saksi dan saya dengar di belakang sana dan saya tahu kesaksiannya benar. Waktu dia memakai krek itu dia teringat bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Jadi dia kemudian mulai mengangkat kreknya sambil berkata, Yesus sembuhkan aku. Yesus sembuhkan aku. Sambil setiap kali langkahnya melangkah dengan tongkat, dengan krek itu. Dia berkata, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan aku. Saudara sekalian, saya melihat perjuangannya bukan perjuangan yang mudah. Tapi saudara sekalian, dia telah mempraktekkan bagiannya. Dan itulah sebabnya hari ini kita bisa melihat dia dalam keadaan sembuh dan diberkati oleh Tuhan. Dan ini adalah saatnya bagi Anda untuk mengalaminya. Yang sukacita katakan amin. Mari jangan hanya dengar dari orang tentang kuasa Yesus. Tapi ini seharusnya adalah pengalaman kita. Karena itu tantangannya hari ini. Ayo praktek lebih banyak dalam hidup kita. 2 bulan yang lalu, saudara sekalian ya, saya bersyukur di gereja ini, tugas saya adalah banyak mendorong orang untuk praktek. Ya, sehingga dalam bertahun-tahun ini, saudara sekalian, dalam 18 tahun penggembalaan saya dengan Ibu Liana, ada banyak waktu di mana saya tidak perlu turun tangan sendiri. Salah satunya kalau Anda yang sudah cukup lama di Bethel area, kalau Anda ingat, dulu ada orang kesaksian di sini, namanya Pono. Saya ungkap lagi, Pono berasal dari daerah sekitar Boyolali, dekat Gunung Kemukus, yang terkenal dengan penyembahan berhalanya. Pono itu hari, perutnya sudah melentung besar, saudara-saudara sekalian. Sudah keras, sudah di kasur berhari-hari, tinggal menunggu kematiannya. Semua orang di desa berkata, Pono akan mati. Dan bukan hanya ngomong, orang di desa, dia sudah menggali kuburan buat Pono. Pono belum mati, kuburannya udah digali dulu. Udah disiapke, kapan mati tinggal jegur ke blung.
Tante Handoko ikut doa di desa itu ya. Nih, coba bangkit berdiri. Mana siapa yang ikut doa Tante Handoko? Teman-teman yang lain dulu ada Tante Ella, ada beberapa orang. Bu Deborah mana itu tadi? Enggak ada ya. Tante Handoko yang hadir siang ya. Mungkin mereka tadi lebih banyak yang datang pagi. Sudah saya bersyukur. Maksudnya begini, bukan mau jadi pendeta yang rajin, enggak, tapi sudah waktunya tugasnya hamba-hamba Tuhan itu yang benar adalah setelah menyatakan firman, mendorong orang untuk praktek. Nah, Tante Handoko sama Pak Purnomo Sidi, singkat saya satu grup, berangkat ke sana dan mendoakan Pono di desa. Dan saudara sekalian, oleh keajaiban Tuhan, Pono disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Desa itu goncang, desa itu saudara kaget bahwa Pono yang sudah disiapkan kuburannya tidak mati. Pono itu bangkit. Dan sempat bersaksi di battle area, saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang Tuhan ingatkan di hati saya. Sementara kita mengatakan dan memberitakan sekali lagi tentang bahwa kemenangan Yesus membuat musuh-musuhnya dikalahkan. Apa yang penting bagi hidup Anda dan hidup saya adalah ini saatnya praktek kuasa Tuhan lebih besar dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya ditelepon oleh sebuah sekolahan, mungkin Anda tahu. Di sekolahan itu anak SMP-nya sudah selama seminggu lebih kerasukan setan. Ini baru 2 bulan yang lalu. 4-5 anak main-main jailangkung, ya nggak tahu main ini. Lalu si jailangkung teko tenanan, saudara sekalian, dan menguasai 4-5 anak ini. Ya, kata gurunya hampir tiap hari tiba-tiba bisa kerasukan setan, teriak-teriak, nggak bisa dikontrol. Ini baru 2 bulan lalu, 1-2 bulan yang lalu. Wakil kepala sekolahnya telepon saya, Pak ini tolong dibantu doa. Oh iya, boleh, nggak apa-apa, boleh. Saudara sekalian, oleh anugerah Tuhan, saya cuma minta tolong beberapa teman kantor ya. Kalau nggak salah ada Pak James, ada Pak Martinus juga, ada Pak Moses. Kalian berangkatlah ke sana, tolong layani tempat itu. Dan saudara sekalian selesai dilayani, maka wakil kepala sekolah memberikan sebuah WA berkata, terima kasih Pak untuk pelayanannya. Anak-anak disembuhkan oleh Tuhan, anak-anak boleh dijamah oleh Tuhan, dan anak-anak dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini saatnya praktek. Ini bukan saatnya mendengar lagi tentang konsep musuh dikalahkan, dan kemudian kita menjadi paham dan mengerti, dan hanya mengucap syukur. Saya mau mengatakan dengan jelas, inilah waktunya engkau dipakai oleh Tuhan pada masa kini. Dalam nama Yesus terjadi. Saudara sekalian, karena itu, mari saudara sekalian nikmati kemenangan Kristus, tetapi juga mempraktekkan kuasa kemenangan Yesus dalam hidup Anda dan hidup saya. Hal ketiga, one perfect sacrifice by a perfect person brings, saudara sekalian, a perfect victory. Membawa kemenangan yang sempurna. Yang ketiga, kemenangan sempurna itu adalah tentang penyempurnaan kehidupan Anda dan kehidupan saya. Sesuai kata Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14 dan 15, Alkitab berkata, saudara sekalian, sebab oleh satu korban saja. Ayat 14 yuk kita baca bersama-sama, katakan 2, 3. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah perhatikan saudara sekalian, oleh satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi tangkap begini, setelah dikuduskan, lalu disempurnakan. Tidak berhenti sampai tahap pertama pengudusan, tapi selalu akan menuju kepada tahap lebih jauh, namanya penyempurnaan. Ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita dalam ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi, dalam pikiran mereka. Dan ayat 17, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara-saudara sekalian, perfect victory dari Yesus membawa dampak yang ketiga adalah dampak penyempurnaan kita. Artinya kita bisa menjadi hidup lebih baik
Dan bukan hanya lebih baik, bahkan bisa menuju kepada satu tahap namanya sempurna. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita pasti takut mengucapkan kalimat ini. Sekali lagi, kalau kita nggak paham firman Tuhan, kita akan takut mengucapkan kalimat ini. Bahwa kita dipimpin Tuhan kepada kesempurnaan. Kita akan selalu berpikir, mana ada manusia sempurna. Ya, itu pikiran kita. Tapi saudara sekalian, di pandangan Tuhan, nah sekali lagi ya, ini saatnya kamu sama saya milih. Hidup menurut pandangan dunia secara umum, atau hidup menurut firman Tuhan. Sekali lagi, ini saatnya Anda sama saya milih. Hidup menurut pandangan umum dunia yang berkata, apa ya bisa toh Pak jadi lebih sempurna? Apa ya bisa toh Pak ada orang sempurna? Bukankah semua orang punya kelemahan? Bukankah roh itu penurut tetapi daging itu lemah? Sehingga kita kemudian terkendala untuk berjalan dengan berani ke arah sana. Tapi inilah saatnya Anda memilih. Anda memutuskan memilih apa yang dunia umum katakan, atau Anda memutuskan untuk memilih apa yang firman katakan. Nah kalau Anda lihat firman, dalam Matius 5 ayat 48, Yesus pernah berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Kalau cuma ngomong abot, semua orang tahu Pak, Bu. Semua orang tahu betapa beratnya menjadi sempurna. Tahu. Tapi sekali lagi, kepentingan dari sharing firman Tuhan ini adalah, ini saatnya kita memilih. Apa yang akan kau percayai, sebab apa yang kau percayai akan menentukan apa yang kau dapatkan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin, saudara. Pak Stephen Agustinus beberapa Jumat lalu datang dan membagikan prinsip ini. Apa yang kamu percayai, lah yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi kalau kita ini masih percayanya seperti orang umum, bukankah tidak ada manusia sempurna, masih berjuang dan akan sangat sulit. Kalau percaya kita sampai di situ, ya itulah yang kita dapat. Tapi kalau kita percayanya Yesus punya omongan, Matius 5:48 Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna, maka Anda punya kesempatan bertumbuh seperti yang Yesus inginkan, yaitu menjadi lebih sempurna dalam hidup kita. Nah, apa makna atau apa yang dimaksud dengan penyempurnaan kita? Saudara sekalian, kalau kita teliti ayat-ayat firman tadi, maka ada 3 hal yang diingatkan kepada kita, bagaimana kita bisa mengalami penyempurnaan, karena yang pertama, Roh Kudus jadi saksi, atau Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Ayat 15. Tadi bacaan ayat firman Tuhan, kalau Anda ingat, ayat firman Tuhan berkata, dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian sama kita. Apa artinya? Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada, Roh Kudus jadi saksi, penyempurnaan kita ditolong atau didampingi sama Roh Kudus. Saya sampai hari ini masih berjuang untuk olahraga. Salah satu olahraga kesenangan saya pergi ke Kridanggo, lalu kemudian memutari lapangan itu 1 kali putaran yang kira-kira kalau nggak salah 400 meter. Saya biasanya muternya 6 kali jalan. Berarti 6 kali 4, 2,4 kilo. Biasanya saya kalau ke Kridanggo itu makanan saya. Ning wis suwi ora, saudara sekalian. Nah 1 kali setelah lama saya istirahat, saya datang lagi ke Kridanggo itu, lalu teman SMP saya datang. Nah teman SMP saya ini saya bilang teman yang baik. Dia begitu tahu saya datang, dia langsung dekat sama saya. Terus, ayo Kit, melaku mbak aku, tak kancani. Ya, teman saya ini sekarang memang rutin olahraga. Jadi kemudian dia mendampingi saya putar 400 meter, saudara sekalian, dan sepanjang muter itu, dia ngomong terus. Gak putus-putus, ngomong A, ngomong B, ngomong C, lalu dia ngomong gini juga, aku sengaja kok ngejai kowe ngomong, ben mlakumu kuat, kowe ora kepikiran, kowe ora kesel, dan setelah selesai,
sesi jalan dengan dia, ternyata saya telah berjalan 8 kali putaran, berarti 8 kali 4, sekitar 3,2 kilo telah saya selesaikan di hidup saya pagi itu. Akibat ada satu orang cerewet mendampingi saya. Maksudku gini loh, kita ini disuruh berbuat baik, tapi ternyata kita tidak dilepaskan. Dia memberikan Roh Kudus supaya kita bisa hidup lebih baik. Yang ngerti katakan amin. Dan Roh Kudus itu sometimes akan cerewet sama Anda. Aku kalau melihat pengalamanku sama Roh Kudus, aku udah ngeri-ngeri. Maksudku saya tahu Roh Kudus itu sangat nyata. Di saat-saat saya sudah siap melakukan sesuatu yang salah, itu ada banyak hal dikerjakan Roh Kudus sehingga bisa diluputkan dari kesalahan. Karena memang saudara sekalian, dalam proses penyempurnaan kita, Roh Kudus hadir menjadi saksi, Roh Kudus hadir mendampingi Anda dan saya, sehingga kita dimungkinkan, dikuatkan, dimampukan, dibisakan, melangkah, berjalan menjadi lebih sempurna, bahkan lebih baik dalam hidup Anda. Ini pilihan Anda untuk percaya. Percaya Roh Kudus, percaya firman, atau percaya konsep umum. Yang kedua, penyempurnaan kita bisa terjadi karena itu meliputi pembaharuan hati dan akal budi. Makanya ayat 16 itu tadi kita baca, Tuhan bilang, sekarang inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, sekarang aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Dan aku akan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Saudara sekalian, ini instrumen yang Tuhan pakai untuk menyempurnakan hidup Anda dan hidup saya lebih lagi makin menjadi seperti Yesus. Yaitu adanya hati yang dibaharui dan adanya akal budi yang dibaharui dengan ditaruhnya hukum-hukum Yesus di dalamnya. Sehingga saudara sekalian, sekali lagi kemungkinan ketika kita hampir berbuat salah, maka hukumnya dalam hati kita, hukumnya dalam akal budi kita, mengingatkan kita lagi. Sehingga kita bisa menjadi lebih sempurna atau menjadi lebih baik dalam hidup kita. Sekali lagi, waktu saya ke Israel 21 Februari sampai 4 Maret kemarin, perjalanan Israel yang melelahkan, perjalanan Israel yang menguras energi karena banyak masalah. Jadi perjalanan itu menjadi melelahkan karena banyak masalah. Banyak masalah, banyak masalah, banyak masalah. Dan masalahnya masih ada. Ini katanya uang $500 yang dipinjam itu dibayar 45 hari sampai 65 hari kerja. 45 hari kemarin jatuhnya tanggal 20 April. Jadi ini orang tur dipinjemi duit gopek dolar per orang. Aku sama bojoku berarti $1.000. Sekitar 15 juta nyantol di sana. Bisa dibalik ke apa tidak belum tahu. Tapi di tengah perjalanan yang penuh emosi, penuh masalah, penuh gangguan, tidak sesuai dengan yang dijanjikan, emosi dipancing begitu berat, saya cuma bisa bilang, bersyukur pertama ada Roh Kudus. Bersyukur kedua, ada hati dan pikiran yang dibaharui sama Tuhan. Kalau cuma terpancing marah, Anda tahu siapa saya. Dari gaya khotbah ini bukan gaya khotbah orang sabar. Ini gaya khotbah orang penuh semangat, saudara sekalian. Kalau cuma marah saja, itu udah makanan saya. Saya bisa marah, saya bisa ngamuk, saya bisa ribut. Saudara-saudara sekalian, tapi ini yang saya ingat-ingat di hari-hari itu. Bahwa Tuhan setiap kali saya mulai terpancing untuk lebih, menjadi lebih emosional, itu ayat itu kayak diingatkan aja. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Seringkali kalau saya ingatnya tuh lagu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lalu semua ayat-ayat, hal-hal yang sudah saya makan bertahun-tahun ini dari firman Tuhan, itu seperti ditimbulkan di hati, sama ditimbulkan di akal budi. Maksud saya begini loh,
Saya tuh tetap tercobai emosi, tetap tercobai marah, tetap tercobai jengkel, tetap. Masalahnya bukan hanya saya, keputusan saya itu mempengaruhi 46 orang di belakang saya akan mendapatkan kebaikan atau tidak. Nah, di tengah-tengah ujian emosi yang begitu berat, hari-hari itu adalah hari-hari di mana Roh Kudus dan juga apa yang telah ditanam di hati dan akal budi itu dikeluarkan oleh Tuhan. Ya, salah satu ayat yang paling gampang dan paling sering naik di tengah situasi yang menegangkan itu adalah 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya, Pak Andreas. Pak Andreas sama Ci Ina di sana juga tegang sama saya 12 hari. Ya. Itu hari-hari penuh pencobaan, itu hari-hari penuh ketegangan. Ya, saya lihat Pak Andreas mendampingi saya juga dengan baik. Saya berterima kasih dibela jadi gembalanya. Saya mungkin keputusan gak selalu baik, tapi juga ada Pak Andreas mendampingi saya, mengingatkan. Saudara, itu masa emosi tingkat tinggi. Tapi saudara sekalian, kita ternyata bisa hidup lebih baik. Ya, seorang di anggota rombongan kami yang bukan anggota jemaat, dia bilang begini di WA sama saya. Pak, saya belajar dari kesabaran Bapak menghadapi masalah yang ada. Lu nggak tahu, gua ini nggak sabar. Gua ini tukang marah. Saya ini tukang marah, bukan orang sabar. Dia bisa ngeliat saya sabar, katanya. Saudara-saudara sekalian, kalau nggak pekerjaan Tuhan, pasti tidak bisa. Yang sukacita katakan amin. Yang paling akhir, penyempurnaan hidup kita tentunya meliputi tentang dosa kesalahan yang tidak diingat oleh Tuhan. Ingat, ini tidak enteng, ini penting. Seperti saya ceritakan tadi, beberapa orang telah menangis di depan saya karena mereka merindukan supaya dilepaskan dan tidak diingat lagi perkara dosa ini. Sehingga saudara sekalian, hal ini perlu ditegaskan oleh Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 1 tentang dosa yang tidak diingat lagi. Roma 8 ayat 1 oleh tuntunan Roh Kudus, Rasul Paulus menuliskan demikian. Kita baca 2-3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saya mau menyatakan dengan sukacita bagi Anda yang dalam Yesus Kristus, tidak ada penghukuman lagi. Yang sukacita katakan amin. Yang ada adalah dipulihkan, disempurnakan, ditumbuhkan, makin seperti Yesus dalam hidup kita. Mengakhiri firman Tuhan siang hari ini, saudara sekalian, inilah yang Yesus sudah kerjakan. Pemain musik bisa hadir. One perfect sacrifice telah memberikan kepada kita perfect victory. Karena itu jangan pernah lagi hidup dengan cara yang lama. Tetapi saudara-saudara sekalian, hiduplah dengan setiap kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat hidup Anda, hidup saya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.